Ya, fun fact, cerita Vexana Zenith ini tuh terinspirasi dari kisah Snow White ya. Ya, makanya ntar ceritanya itu bakal mirip-mirip lah. Jadi ya wes lah, gak penting. Di suatu tempat di negeri dongeng bernama Black Forest, hiduplah Vexana. Ya, BTW, ini beda cerita sama Vexana yang asli, oke? Dengerin, weh. Nah, si Vexana ini adalah seekor putri yang cantik, wow, wes waifuable banget lah, anjay. Nah, di ceritanya si Vexana ini dekat sama para kurcaci yang ada di sana. Ya, biasanya mereka ini sering ngabisin waktu bareng, mabar, sebat, wis akrab banget lah, anjay. Nah, di sisi lain, itu ada seekor ratu penyihir jahat yang gila kecantikan. Wis dia ini merasa yang paling cantik gitulah. Which is literally, gue tuh yang paling cantik tau nggak? Nah, terus dia ini tuh punya bawahan sosok cermin ajaib yang tahu semuanya. Ya, gampangannya cermin ajaib ini tuh kayak ChatGPT gitulah di ceritanya. Dan biasanya sang ratu ini nanya ke cermin ajaib itu. Oh, cermin ajaib. Siapa sebenarnya Fufufa? Oh, cermin ajaib. Siapakah wanita tercantik di negeri ini? Dan sang cermin ajaib ini ngejawab. Yang pasti bukan lu. Wanita tercantik di negeri ini adalah Vexana. MC di cerita ini, skin Zenith mahal. Mbak, emang kamu cuma NPC? Ya, ngedengar jawaban dari cermin ajaib, itu ngebikin sang ratu ini kayak nggak terima lah. Yang bener aja. Ngerasa iri dengki ke si Vexana. Akhirnya sang ratu ini pun nyuruh bawahannya buat nyulik si Vexana. Maling pangsit. Anda diminta menghadap presiden, tidak usah mandi dan berpakaian. Dan ya, karena teman-temannya si Vexana ini cuma para kurcaci, ya kalah power lah sama prajuritnya sang ratu. Akhirnya si Vexana ini pun ketangkep, dan dia ini dipenjara di dalam kastilnya sang ratu, biar dia ini gak bisa ngapa-ngapain. Nah, selama dikurung di kastilnya sang ratu, si Vexana ini dipaksa buat jadi budak kerajaan. Disuruh bersih-bersih lah, cuci piring, ngejokin akunnya sang ratu sampai ilmu bintang 1000. Wis gitulah. Dan ya, meski si Vexana ini selalu ngerjain apa yang disuruh sama sang ratu ini tetap nyakitin dan ngehukum si Vexana ini. Ya soalnya emang udah benci gitulah dasarannya. Dan hal itu ngebikin hidupnya si Vexana ini jadi suram. Di setiap harinya, si Vexana ini selalu berharap kalau suatu saat itu bakal ada seorang pangeran yang tampan, baik hati, bijaksana, Sigma, Riz, aura per 1000 yang bakal nyelamatin dia. Tapi ya semakin waktu berlalu, itu ngebikin si Vexana ini sadar kalau hal seperti itu cuma ada di cerita dongeng belaka. Dan hal itu ngebikin si Vexana ini jadi putus asa banget lah. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba si Vexana ini ngedengar suara keributan dari luar. Ya, hal itu ngebikin si Vexana ini mikir, apakah ada yang mau menyelamatkanku? Dan dari balik pintu itu, dia ini ngeliat Pakde kurcaci? Ya ternyata para kurcaci ini emang niatan mau nyelamatin si Vexana. Cuman ya mereka ini ketangkep sama sang ratu dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan karena sang ratu ini kesel sama mereka ya, akhirnya sang ratu ini ngesihir salah satu pakde kurcaci ini jadi makhluk bongsor yang kekuatan sihirnya ini bakal ngegerogoti kehidupannya secara perlahan. Ya gampangannya pakde kurcacinya ini kayak dikasih tumor gitulah. Dan hal itu ngebikin pakde kurcaci ini jadi kesiksa banget lah. Ya si Vexana yang ngerasa gak tega ini pengen nolongin pakde kurcaci ini. Cuman ya dia ini gak bisa ngapa-ngapain, yang ngebikin dia ini makin putus asa. Apakah ini takdir hidupku? Kehilangan semua orang yang kucintai dan berakhir mati di dalam sangkar sendirian. Apakah tidak ada orang lain yang mau menyelamatkanku? Nah, pas si Vexana ini merenung, dia ini ngelihat salah satu kurcaci ini ngejatuhin sebuah apel dari tangannya. Dan seketika si Vexana ini kalau itu adalah super ultra great delicious wonderful apple. Seketika dia ini kalau itu adalah Black Forest Apple, sebuah apel sihir yang bisa ngeliat isi hati seseorang. Nah, kalau semisal hati seseorang itu baik, dia ini bakal dianugerahi sama kekuatan sihir Black Forest yang OP gak ada obat. Anjay. Sebaliknya, kalau semisal hatinya dia ini busuk, ya dia ini bakal keracunan. Dan wis mokat. Dan karena si Vexana ini gak punya pilihan lain ya, akhirnya dia ini gambling lah. Si Vexana ini langsung ngemakan apel itu tanpa ragu. Dan seketika kekuatan Black Forest ini ngalir ke tubuhnya. Dan hal itu nyiptain ledakan sihir yang gede banget, yang ngebikin sang ratu ini langsung adios.
Seketika itu tumbuh mahkota di kepalanya. Dan sangkar yang ngurung dia ini, dia ubah jadi tongkat sihir yang jadi sumber kekuatannya dia. Anjay. Dan dengan kekuatan sihir barunya, si Vexana ini ngebangkitin lagi si Pak de kurcaci yang dikutuk ini. Dan dia ini ngenetralin kekuatan sihir yang ada di dalam dirinya. Jadi sihir tumornya ini nggak hilang, tapi malah ngebikin si Pak de kurcaci ini jadi makin kuat dan digacet. Anjay. Dia merasa terselamatkan, si Pak de kurcaci ini langsung berlutut dan berterima kasih banget lah ke si Vexana ini. Dan si Vexana ini ngomong, Sekarang, tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi. Aku tidak butuh penyelamat, karena takdir ada di tanganku sendiri. Tamat. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita paling cantik di dunia? Dia adalah Tuan Putri. Tidak! Lari! Beraninya makhluk rendahan seperti kalian melindungi Tuan Putri. Nasib kalian akan lebih buruk dari kematian. Kumohon, jangan sakiti mereka. Hentikan semua ini. Cukup. Ulahmu, hidupku, semua yang kusayangi telah hancur dan sirna. Biarkan kekuatanku menjadi jantung barunya, dan sangkar ini senjataku untuk balas dendam. Ini adalah kisahku, dan Tuan Putri ini mampu menyelamatkan dirinya. Cermin ajaib, sudahlah. Tidak ada cermin yang menentukan siapa diriku. Take